saya Andri Abdurrahman. Saya adalah dosen dari Departemen Fisika. Jabatan saya sekarang di kampus sebagai Ketua Program Studi Sarjana Fisika. Alat ini tercipta di awal pandemi 2020. Pada saat itu saya dihubungi oleh Pandekan MIPA untuk membicarakan tentang kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk menghadapi pandemi. Dan saat itu Pak Dekan menanyakan kepada saya waktu itu sebagai Kepala Laboratorium Fisika Instrumentasi. Waktu itu ditanya, kira-kira Pak Andri bisa nggak membuat alat ini? Namanya waktu itu masih disebut secara generik, namanya adalah oral aerosol suction. Setelah saya bilang saya pelajari dulu alatnya seperti apa yang ada di pasaran. Setelah itu baru dari hasil perbincangan kami dengan para dosen yang lain, kami waktu itu ada 3 orang dosen, saya dari Departemen Fisika, kemudian 2 orang lagi adalah Pak Bambang Muktiwibawa dengan juga Pak Darmawan Hidayat dari Departemen Elektronika, Teknik Elektronika. Air disinfection 2-in-1 ini adalah menggabungkan 2 buah fungsi untuk di praktik kedokteran gigi. Dia bisa menyedot aerosol yang terbentuk atau terjadi ketika praktik kedokteran gigi. Dengan demikian, kalau aerosolnya tersedot, maka dokter gigi itu bisa terhindar dari terpapar oleh virus atau bakteri yang ada di dalam mulut pasien, sehingga akan tersedot ke sana. Itu untuk kedokteran gigi. Sementara untuk desain satu lagi yang saya bilang tadi, ada air disinfection 2-in-1, dia bisa juga dimanfaatkan sebagai air purifier. Tujuannya sama, tapi yang disedot itu adalah udara di dalam ruangan. Jadi tidak dikhususkan buat ke pasien, tapi di ruangan. Dengan standar dia bisa membunuh bakteri dan juga sangat diharapkan juga bisa membunuh virus. Jadi dalam masa pandemi ini, ketika orang banyak berkumpul dalam satu ruangan yang sama, dengan adanya alat ini, kemudian alat ini bisa membersihkan ruangan dari virus-virus atau bakteri yang berterbangan. Ya, teknologi pastinya ini ya, kita ada inspirasi dari yang lain ya, dari yang sebelumnya gitu. Kita lihat cara kerjanya, apa ada kekurangan di situ, tapi bukan berarti kita harus istilahnya reinventing the wheel ya. Jadi yang sudah dicoba orang, sudah jelas, sudah fit, jangan dicoba-coba lagi. Kita tinggal mengembangkan apa kekurangan dari sistem tersebut, kita perbaharui sistem. Nah, saya melihat dari situ ya, prinsip dasarnya sih sama semua ya. Kalau ada perbedaan tekanan udara di suatu tempat, pasti udara akan mengalir ke tekanan yang rendah, itu aja prinsip. Materialnya yang umum ya, materialnya ya untuk casing kan sudah ada material di dalam sini sudah banyak ya. Mungkin yang agak ini material filternya ya, filternya itu memang agak, filter HEPA ini masih barang impor. Sama motor memang masih tidak dibuat ya di sini, tapi itu udah motor listriknya itu udah komersial, udah banyak dipakai gitu, jadi banyak di pasaran. Kita hanya lebih mudah nanti dalam integrasi sistem. Ada sistem ini, pengontrol utamanya adalah menggunakan pengontrol digital ya. Jadi keunggulannya dengan pengontrol digital ini adalah kita bisa memperkaya fitur-fiturnya seperti tadi ya, lama operasional, tenaga kerja. Yang kedua adalah bisa ada pencatatan jam kerja. Jadi di dalam pengontrol dicatat, misalnya pada hari ini sudah dicatat, sudah digunakan selama 8 jam. Besok bisa dicatat lagi misalnya 5 jam. Jadi dalam 1 bulan bisa diketahui alat ini sudah bekerja berapa jam. Sehingga
nanti user bisa mengetahui kapan atau apakah ini sudah waktu dilakukan maintenance, misalnya pembersihan atau pengecekan sistem-sistem filter yang komponen yang ada di dalamnya. Ya, keunggulan yang pertama tadi dia bisa yang pertama itu adalah bisa dua fungsi ya. Bisa dipakai untuk praktek kedokteran gigi dan juga bisa dipakai untuk di ruangan terbuka gitu ya. Itu yang keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, ini menggunakan filter yang bisa menggunakan filter yang dapat menyaring virus sampai ke ukuran yang sangat kecil sekali. Dan selanjutnya juga dia ditambahkan penghilang bau, sehingga kalau di ruangan itu ada bau-bauan misalkan dari secara kimia gitu ya, bau-bauan kimia, itu juga bisa dihilangkan. Dan yang paling penting juga di sini ditambahkan alat pembunuh bakteri atau virus. Ada dua jenis yang alat pembunuhnya. Untuk air disinfection 2-in-1 itu pembunuhnya hanya menggunakan UVC, ultraviolet level C, yang dimana dia mengeluarkan gelombang ultraviolet sekitar di 200 nanometer, sehingga bisa membunuh. Kalau untuk yang tipe satunya lagi yang kami punya itu selain menggunakan UVC juga menggunakan plasma. Jadi pembunuh plasma gitu. Dimana kita tahu aerosol itu kan dia mengandung uap air, ada udara, ada airnya di sana, sehingga dengan di plasma itu seolah-olah disengat listrik gitu ya, dibunuh menggunakan secara listrik. Jadi keunggulan kami menggunakan dua buah pembunuh bakteri atau pembunuh virus, yaitu UVC dengan kemudian plasma. Untuk produksi massal kan berarti harus ada izin perindustrian segala macam, itu memang belum. Ini sifatnya sebuah prototip gitu ya, atau purwarupa, dan dari purwarupa ini kemudian bisa dikembangkan dalam skala industri, sehingga bisa dijual ke masyarakat. Dan sebetulnya harga produksinya juga sebetulnya tidak begitu mahal, karena kita menggunakan barang-barang, apalagi kita menggunakan barang-barang yang ada di pasaran, sehingga sangat potensial untuk diindustrialisasi. Alat ini kalau kemudian diproduksi dan dipasarkan, ini adalah sebuah alat produksi dalam negeri, di mana secara harga itu bisa sangat bersaing, apalagi dari biaya produksi purwarupanya saja itu sangat murah, sehingga bisa di pasaran bisa bersaing dengan alat-alat produksi impor dari luar. Dan karena ini sangat murah, sehingga bisa dipakai untuk misalkan di sekolah. Sekarang kan sekolah-sekolah sudah mulai masuk ke kelas ya, pertemuan di dalam kelas. Dan di dalam satu kelas misalkan bisa disimpan satu alat ini dengan harga yang sangat murah, bisa di bawah 5 juta rupiah gitu ya. Karena biaya produksinya juga di bawah itu juga, sehingga penyebaran dari virus COVID ini kemudian bisa kita cegah.